Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa ya, yang hadir cuma 7 orang, mungkin yang lain masih sibuk atau belum bisa masuk ke link. Saya mulai untuk pertemuan web ketiga. Kita akan membahas mengenai diskusi 4 dan diskusi 4 itu sudah semua ya? Diskusi 4 sepertinya baru 7 orang. Oke. Diskusi 4 itu tugasnya yaitu penulisan RPPH, skenario perbaikan, sama refleksi untuk siklus 1 dan siklus 2 sesi terakhir. Jadi hanya itu ya. Jadi yang sudah mempraktekkan siklus kedua bisa mengerjakan diskusi 4 yaitu RPPH, skenario perbaikan, refleksi, siklus pertama dan siklus kedua hari terakhir. Kemudian untuk diskusi 5 itu penulisan laporan PKP atau skripsi bab 1 sampai bab 3. Kemudian tugas 2-nya yaitu APKG. APKG itu isinya ada 6. Sebentar, saya carikan dulu. Tugas 2. Sebentar. Oke, jadi untuk APKG itu kan ada 2. APKG 1 dan APKG 2. Nah, yang dikumpulkan itu ada 6. Nanti diurutkan ya. Kemudian setelah diurutkan, tolong nilainya dirata-rata sekalian. Untuk APKG 1 itu nilai yang pertama, nilai APKG 1 siklus 1 dari supervisor 2. Kemudian yang kedua, nilai APKG 1 siklus 2 dari supervisor 2. Kemudian yang ketiga, nilai APKG 1 siklus 2 dari penilai. Itu untuk APKG 1. Kemudian APKG 2 yang keempat itu nilai APKG 2 siklus 1 dari supervisor 2. Yang kelima, nilai APKG 2 siklus 2 dari supervisor 2. Kemudian yang keenam, nilai APKG 2 siklus 2 dari penilai. Jadi ada 6 file yang harus dikerjakan. Nanti silahkan bisa di-download format APKG-nya, sudah saya sematkan di e-learning. Nanti silahkan dimintakan penilaian dari supervisor 2 dan penilai. Nah, itu isinya nanti dicentang kesesuaiannya, nanti nilainya di bawahnya itu ada rata-rata, silahkan dihitung. Cara menghitung rata-rata yaitu dijumlah lalu dibagi sesuai jumlah poinnya.
Jadi tidak hanya dijumlahkan saja, tapi juga dibagi dari sejumlah poinnya. Jadi hasil rata-rata seperti biasanya. Itu mengenai penilaian tugas 2. Kemudian untuk laporan PKP atau skripsi di bab 1 sampai 3, untuk format pengetikannya, saya sebelum masuk menjelaskan ke bab 1 sampai bab 3, saya akan menyampaikan sedikit tentang format pengetikannya. Jadi tidak hanya diketik saja, tapi ada formatnya juga. Untuk format pengetikannya, ukuran kertas A4, ukuran huruf itu 12, jenis huruf Times New Roman, spasinya 1,5, margin atas 4, bawah 3, kanan 3, dan kiri 4. Saya ulangi, ukuran kertas A4, ukuran huruf 12, jenis huruf Times New Roman, spasinya 1,5, margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Kemudian materinya, ini materi asli yang Anda ketik sendiri, bukan fotokopi dari orang lain. Terus bahasanya digunakan harus mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan dapat diterima, diungkapkan dengan jelas, tidak berbelit-belit dan tidak mempunyai pengertian ganda. Penggunaan bahasa formal dalam pilihan kosakata, bentuk kata maupun kalimat. Kemudian untuk ejaannya mengacu aturan ejaan bahasa Indonesia baku. Nah, untuk penulisan rujukan itu bisa dicermati di contoh penulisan rujukan. Jadi setiap ada kutipan, tolong nanti ada kutipan berarti ada daftar pustakanya, ada referensinya. Jadi ada kutipan, di bawahnya ada referensi, itu harus ada. Jadi sinkron antara kutipan dan juga daftar pustaka. Kemudian saya lanjutkan ke penulisan bab 1 sampai bab 3. Nah, nanti sebelum masuk di bab 1 itu ada halaman judul atau halaman sampul. Kemudian ada judul lembar pengesahan, ada lembar pengesahannya, ada kata pengantar, ada anti plagiasi, ada daftar pustaka. Itu sebelum masuk ke bab 1. Kemudian masuk bab 1-nya. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu isinya apa? Data awal dalam mengidentifikasi masalah dan analisis masalah. Jadi jenengan dari awal, dari diskusi 1 itu kan sudah menemukan masalah. Nah, itu yang melatar belakangi Anda mengambil judul itu apa, atau mengambil rumusan masalahnya itu apa. Nah, itu ditulis di latar belakang. Latar belakang ini sistemnya biasanya umum ke khusus. Umumnya biasanya dari anak usia dini, kemudian dikerucutkan ke permasalahan perkembangan. Jenengan kan rumusan masalah itu mengambil salah satu dari aspek perkembangan. Nah, itu dikerucutkan ke situ, baru ke khususnya yaitu permasalahan yang Anda ambil di lembaga tersebut. Kemudian rumusan masalah, yang tadi latar belakang A, kemudian yang B itu rumusan masalah. Rumusan masalah sesuai dari diskusi 1 atau refleksi awal, tidak bisa diganti. Jadi rumusan masalah hanya ada satu, yaitu bagaimana meningkatkan bla 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 bla.
itu tidak bisa diganti dari awal. Kemudian tujuan perbaikan ini sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan perbaikan sesuai dengan dari refleksi awal yang di diskusi pertama atau sesi pertama. Jadi rumusan masalah, tujuan ini tidak bisa diganti. Rumusan masalah satu, tujuannya hanya satu, jangan dilebih-lebihkan. Kemudian yang D itu manfaat perbaikan. Manfaat ini biasanya bagi guru, kemudian bagi lembaga, atau bagi peserta didik. Nah, itu bisa dijelaskan. Biasanya ada poinnya, A, B, C, itu ada. Kemudian masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa? Kajian pustaka itu teori-teori yang akan mendukung ke rumusan masalah jenengan. Misalkan rumusan masalahnya upaya meningkatkan misalkan judulnya upaya meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui kartu angka. Misalkan berarti kajian pustakanya hanya ada 2. Yang pertama, mengenal angka itu bisa diambil dari kognitif dulu. Kognitif dikerucutkan ke mengenal angka atau mengenal lambang bilangan tergantung dari rumusan. Kemudian yang kedua itu pengertian atau penjelasan tentang kartu angkanya. Jadi tidak usah dilebih-lebihkan kemana-mana. Kajian pustaka itu rujukan-rujukan atau teori-teori yang mendukung dari rumusan masalah atau judul yang jenengan angkat. Kemudian di bab 3 itu pelaksanaan perbaikan atau rencana perbaikan. Itu ada poin A. Poin A itu subjek penelitian. Subjek penelitian itu ada 5 poin. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, waktu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan ini biasanya kan kemarin kan ada siklus 1, siklus 2. Nah, itu tanggal-tanggalnya itu bisa ditulis, hari dan tanggalnya bisa ditulis. Kemudian tema dan subtema. Tema dan subtema ini yang digunakan selama pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 itu pakai tema apa, subtema apa. Kemudian siklus 2-nya pakai tema apa, subtema apa, itu bisa ditulis. Kemudian yang keempat, kelompok. Kelompok ini masuk ke dalam pelaksanaannya pakai kelompok A, TKA atau TKB atau kelompok bermain. Nah, itu bisa ditulis di situ. Kemudian di situ ada data anak. Data anak ini ditulis inisialnya saja, nama anak inisial. Misalkan Muhammad Yusuf berarti ditulis MY gitu aja, jangan ditulis lengkap, nama lengkap, tapi nama inisial. Kemudian yang kelima, poin kelima itu ada karakteristik anak. Biasanya ini isinya tergantung dari judul jenengan. Kalau jenengan tadi mengenal huruf berarti tentang kognitif beserta kegiatan apa yang dapat mengembangkan kognitifnya tadi. Berarti kan tadi yang saya contohkan pakai kartu angka, berarti karakteristik anak kognitif mengenal angka yang dapat meningkatkan perkembangannya melalui kegiatan kartu angka. Kemudian yang poin B itu ada berapa poin ini ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. Yang poin B itu tentang deskripsi rencana tiap siklus. Yang deskripsi rencana tiap siklus ini kan tadi yang B. Poin pertama itu tentang perencanaan. Perencanaan itu kegiatan PKP yang jenengan lakukan itu dari perencanaan atau pengambilan
apa ya, pengambilan rumusan masalah atau permasalahan, kemudian masuk ke siklus 1, siklus 2, pembuatan skenario, pengamatan. Nah, itu langkah-langkahnya ada, itu bisa untuk gambar langkah-langkahnya itu bisa download di Google, itu banyak sekali. Itu silahkan di-download aja. Atau desain PTK dalam pelaksanaan PKP itu silahkan dicari. Kemudian di situ nanti ada skenario siklus 1. Skenario siklus 1 ini nanti isinya tentang perencanaan atau pelaksanaan skenario siklus 1. Entah itu dari siklus 1 itu dilaksanakan selama berapa kali, kan ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, itu kan tergantung dari pengambilan kelasnya. Kalau KP 4, kalau TKA dan TKB itu 5 hari. Nah, itu bisa ditulis. Kemudian menyiapkan RPPH-nya, menyiapkan media pembelajarannya, kemudian kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutupnya, seperti apa. Nah, itu nanti bisa ditulis dalam tabel perencanaan kegiatan siklus 1. Nah, ini bisa ditulis format dari RIS1-nya, dari sesi 1 sampai sesi 5, kegiatan pembuka, inti, penutup, itu bisa ditulis di situ. Kemudian di poin skenario siklus 2 itu sama, nanti bisa ditulis format rancangan satu siklus keduanya. Kemudian pelaksanaan ini biasanya diisi dari supervisor satunya ngapain, supervisor 2-nya ngapain, kemudian penilainya ngapain, dewan gurunya itu ngapain, itu bisa ditulis di pelaksanaan. Kemudian pengamatan ini jenengan menulis, bunda-bunda semuanya menyusun tentang penilaian dari rumusan masalah yang jenengan angkat. Misalkan tadi mengenai yang saya contohkan tadi mengenal angka atau lambang bilangan atau yang lain melalui kegiatan kartu huruf. Nah, itu di situ ada tabelnya tentang variabel. Tabelnya isinya variabel, subvariabel, sama indikator. Variabelnya tadi tentang mengenal angka, kemudian subvariabelnya tentang kartu huruf, indikatornya itu penilaian yang akan menjadi perhitungan nanti di bab 4. Jadi kalau tadi tentang mengenal angka, terus melalui kegiatannya kartu angka, bisa indikatornya mengenal angka 1 sampai 5 melalui kartu angka. Kemudian menyebutkan angka yang pertama tadi misalkan menyebutkan angka 1 sampai 5 melalui kartu angka. Kemudian yang kedua menyebutkan angka 6 sampai 10 melalui kartu angka. Kemudian bisa menyebutkan angka dari angka 10 sampai 6 melalui kartu angka. Kemudian menyebutkan angka 5 sampai 1 melalui kartu angka. Itu indikator yang akan menjadi penilaian untuk perhitungan di bab 4 nanti. Kalau di lembaga-lembaga biasanya penilaiannya pakai BSP, BSH, MP, BB. Itu nanti dikonversi ke angka jadi 4, 3, 2, 1. BSB-nya 4, BSH-nya 3, MB-nya 2, kemudian BB-nya 1. Kemudian masuk ke refleksi. Refleksi ini yaitu seperti yang jenengan tulis tadi, refleksi dari pengamatan atau pelaksanaan selama siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk bab 3 itu bisa dibaca formatnya yang seperti yang saya berikan contoh. Untuk poin-poinnya bisa disamakan itu, tapi isinya jangan disamakan. Gitu ya, karena kalau sama nanti plagiat. Jadi formatnya saja yang bisa dicontoh, tapi isinya jangan. Ngoten nggih. Itu mengenai
format laporan bab 1 sampai bab 3. Untuk bab 4 dan 5-nya nanti saya jelaskan di minggu depan, karena minggu depan kita web keempat atau web terakhir. Itu nanti saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dan bab 5. Dan ini saya lihat di diskusi 5 itu belum ada sama sekali yang mengerjakan laporan bab 1 sampai 3-nya. Saya harap untuk diskusi 5, laporan bab 1 sampai bab 3-nya itu sesegera mungkin dikerjakan dan diupload, karena memang untuk laporan ini sepengalaman saya itu gimana ya, untuk revisinya itu pasti beberapa kali, tidak hanya 1-2 kali, karena memang laporan ini kan seperti skripsi, jadi harus penulisannya harus bagus, isinya pun harus sesuai dan harus urut. Jadi mungkin beberapa kali akan mengalami beberapa kali revisi. Saya harap di diskusi 5 jenengan sesegera mungkin untuk mengerjakan dan diupload agar saya bisa melihat, agar bisa membantu sesegera mungkin agar bab 1 sampai bab 3-nya selesai. Gitu ya Bunda. Itu mengenai laporan bab 1 sampai bab 3. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, monggo. Ya, monggo. Saya mau nanya tentang diskusi 4 yang video itu. Kalau video itu nanti di tugas 3. Kalau diskusi 4 itu tidak pakai video, Bunda. Hanya RPPH, skenario perbaikan, refleksi dari siklus pertama, kedua, sesi terakhir. Jadi video itu nanti di sesi 7 atau di tugas 3. Enggak apa-apa. Tidak. Ya. Itu nanti kalau tugas 3 itu sepertinya hanya siklus kedua sesi terakhir. Siklus 2 sesi terakhir. Nah, itu dalam videonya harus ada mahasiswa, ada anaknya peserta didik, kemudian ada supervisor 2. Ya. Boleh, silahkan. Boleh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya mau absen dulu. Absen. Iya, gimana? Nggih. Itu di bab 3.
Iya. Ya, ini namanya untuk nama inisial saja, jangan nama lengkap ya. Misalkan Muhammad Yusuf berarti ditulisnya MY gitu aja. Iya. Iya. Oke. Untuk anak itu cuma nama anak sama laki-laki atau perempuan. Iya. Ya, gimana? Ya, Bunda. Ya, iya Bunda. Sama Mbak. Saya absen dulu ya Bunda. Liza Savitri. Ada? Ada nggak ini Liza Savitri? Sepertinya tadi ada. Kemudian Riki Rohimah. Ada? Ada ya. Kemudian Vinda Febrianti. Kemudian FIK Yunianingrum. Ada? Tidak ada. Hesti. Hesti nggak ada? Milhatul Muna. Oke. Nopi Sukaryawati. Nurul Nadia. Emi Rosmala. Sri Lestari. Robiatul Adawiyah. Sri Mulyati. Hadir, Bu. Oke. Rina Ritonga. Hadir, Bu. Hadir. Ayunda Lubis. Ini nggak ada ini. Sebentar. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, untuk web 3-nya saya akhiri. Kemudian untuk web 4-nya itu minggu depan, ya? Oke. Ya, oke, siap. Oke, untuk web 3 saya akhiri. Semoga web 3 ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau nanya tentang diskusi 4 yang video itu. Kalau video itu nanti di tugas 3. Kalau diskusi 4 itu tidak pakai video, Bunda. Hanya RPPH, skenario perbaikan, refleksi dari siklus pertama, kedua, sesi terakhir. Jadi video itu nanti di sesi 7 atau di tugas 3.
Nggak apa-apa. Tidak. Ya. Itu nanti kalau 3 itu sepertinya hanya siklus kedua sesi terakhir. Siklus 2 sesi terakhir. Nah, itu dalam videonya harus ada mahasiswa, ada anaknya peserta didik, kemudian ada supervisor 2. Ya. Boleh, silahkan. Boleh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya mau absen dulu. Absen. Iya, gimana? Nggih. Itu di bab 3. Iya. Ya, ini namanya untuk nama inisial saja, jangan nama lengkap ya. Misalkan Muhammad Yusuf berarti ditulisnya MY gitu aja. Ya. Ya. Nggih. Untuk anak itu cuma nama anak sama laki-laki atau perempuan. Ya. Ya, gimana? Ya, Bunda. Ya, Bunda. Saya absen dulu ya, Bunda. Liza Safitri. Ada? Ada nggak ini, Liza Safitri? Sepertinya tadi ada. Kemudian Riki Rohimah. Ada? Ada ya. Kemudian Vinda Febrianti. Kemudian FIK Yunianingrum. Ada? Tidak ada. Hesti. Hesti nggak ada?
Milhatul Muna. Hadir, Bu. Oke. Nopi Sukaryawati. Ya, Bu. Nurul Nadia. Hadir, Bu. Emi Rosmala. Hadir. Sri Lestari. Hadir, Bu. Robiatul Adawiyah. Hadir, Ibu. Hadir. Sri Mulyati. Hadir, Bu. Oke. Rina Ritonga. Hadir, Bu. Hadir. Ayunda Lubis. Ini nggak ada ini. Sebentar. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, untuk duet 3-nya saya akhiri. Kemudian untuk duet 4-nya itu minggu depan, ya? Ya, Bu. Oke. Mungkin nanti kita konsul lewat Ya, oke, siap. Oke, untuk duet 3 saya akhiri. Semoga duet 3 ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.